Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Elektronika Daya akan mempresentasikan tentang Elektronika Daya Konverter AC/DC. Next slide. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Muhammad Ilham Aris, kedua ada Elijah Alexel Radi, ketiga Indra Arik, dan Nur Alfi, serta saya sendiri Eski Nixon. Lanjut. Tujuan dari presentasi ini yang pertama yaitu melihat bentuk gelombang keluaran dari penyiaran setengah gelombang tanpa beban pada sumber fasa. Kedua, melihat bentuk gelombang yang dihasilkan pada beban yang berbeda. Ketiga, melihat bentuk gelombang keluaran dari penyiaran gelombang penuh tanpa beban pada sumber satu fasa. Keempat, melihat bentuk gelombang yang dihasilkan pada beban yang berbeda. Next. Baik, lanjut ke pendahuluan, yang mana penyiaran setengah gelombang satu fasa. Penyiaran setengah gelombang merupakan penyiaran tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan DC dengan melewatkan tegangan pada saat tegangan yang diberikan pada anoda lebih besar dari tegangan pada katoda. Sehingga bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan akan terjadi pada setengah periode dengan tegangan yang dihasilkan adalah nol pada periode yang lainnya. Kita bisa melihat di sini rangkaian penyiaran setengah gelombang yang mana ada tegangan sumber, dioda, dan juga resistor. Kemudian penyiaran gelombang penuh satu fasa. Pada saat tegangan input yang diberikan lebih dari 0, maka D1 dan D2 akan menghantarkan konduksi, dan selama tegangan input kurang dari 0, maka D3 dan D4 akan menghantar. Fungsi dari dua buah dioda yang bekerja secara bersama adalah sebagai pembalik gelombang, sehingga gelombang keluaran yang didapat pada setiap periodenya tidak ada gelombang yang bernilai 0. Next. Nah, kita bisa lihat di sini ada rangkaian penyiaran gelombang penuh, dan di mana ada tegangan inputan, kemudian ada dioda bridge. Next. Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama, kita mengklik new untuk membuat sebuah folder baru. Kemudian drag and drop komponen yang ada di bawah. Lalu rangkai sesuai gambar yang ada di bawah. Next. Langkah keempat, atur simulasi kontrol. Sesuai gambar pada yang di samping, bisa disesuaikan dengan keinginan. Kemudian, run simulasi dengan mengklik gambar. Amati hasil simulasi, hasil measure, dan ambil screenshot. Lalu tambahkan komponen induktor. Berikan nilai pada induktor sebesar 0,1 H yang disusun secara seri dengan beban R. Ulangi langkah ke-6. Ulangi langkah di atas dengan merubah nilai beban dan dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Next. Kita dapat lihat hasil gambar dari half wave beban R dengan full wave beban R. Next. Ada juga half wave beban R tambah L, full wave beban R tambah L. Next. Baik, selanjutnya untuk hasil simulasi pada rangkaian half wave beban R untuk bentuk gelombangnya, bentuk keluarannya menjadi pada setengah periode dengan tegangan yang akan dihasilkan adalah 0 pada periode yang lainnya. Selanjutnya untuk I average dan V average-nya, yaitu untuk arusnya kita dapatkan 0,0212 dan untuk tegangannya 70,016. Dan untuk IRMS dan VRMS, untuk arusnya kita dapatkan 0,0333 dan untuk tegangannya 110 volt.
Untuk power factor kita dapatkan 1 dan untuk daya kita dapatkan 3,66. Rangkaian selanjutnya yaitu half wave beban RL, di mana bentuk gelombangnya sama seperti half wave beban R. Dan untuk I average dan V average-nya, untuk arusnya kita dapatkan 0,0212 dan tegangannya 69,94. Dan untuk IRMS dan VRMS-nya kita dapat untuk arusnya 0,0333 dan untuk tegangannya 110 volt. Untuk power faktornya kita dapatkan 0,99 dan untuk dayanya kita dapatkan 3,66. Rangkaian selanjutnya yaitu full wave beban R, di mana keluaran yang didapat pada setiap periodenya tidak ada gelombang yang bernilai 0. Dan untuk I average dan V average-nya untuk arus kita dapatkan 0,042 dan tegangan 140,07. Dan untuk IRMS dan VRMS untuk arusnya kita dapat 0,047 dan untuk tegangannya 155,57. Dan power factor kita dapat 1 dan daya kita dapat 7,33. Rangkaian selanjutnya yaitu full wave beban R, full wave beban RL, di mana bentuk gelombangnya sama seperti rangkaian full wave beban R, di mana keluaran yang didapat pada setiap periodenya tidak ada gelombang yang bernilai 0. Dan untuk I average dan V average yang kita dapat untuk arusnya 0,042 dan untuk tegangannya 140. Sedangkan IRMS dan VRMS untuk arusnya kita dapatkan 0,047 dan untuk tegangannya kita dapatkan 155,57. Untuk power factor kita dapatkan 99,99 dan untuk dayanya kita dapatkan 7,33. Baik, selanjutnya untuk perhitungan manual. Dengan yang tertera pada tugas, di mana kita selain hasil dari simulasi software power simulation, kita juga diperintahkan untuk menghitung secara manual untuk mencari nilai V efektif, V average, I efektif, I average, daya rata-rata yang beban, dan juga power factor. Kita akan menghitung dua jenis rangkaian, di mana itu beban R atau hanya beban resistor, dan yang kedua beban R tambah L atau resistor tambah dihubungkan dengan induktor. Yang pertama untuk beban R yang half wave didapatkan nilai VM yaitu 220 volt dan VRMS-nya VM dibagi 2 hingga didapatkan nilai 110 volt. Selanjutnya untuk V average yaitu VM per P yaitu 70,028 volt, 028 volt. Selanjutnya untuk IRMS atau I efektif yaitu VRMS dibagi nilai R yaitu 0,033 ampere. Selanjutnya untuk I average sama dengan V average dibagi dengan R yaitu hasilnya 0,0212 ampere. Selanjutnya untuk V average daya rata-rata yaitu I efektif kuadrat dikali R dan didapatkan nilai 3,5937 ampere dan atau dibulatkan jadi 3,6 ampere. Selanjutnya untuk power factor atau faktor daya yaitu P per S, di mana S itu VRMS dikali dengan IRMS dan hasilnya itu 0,99 atau dibulatkan jadi 1. Next. Selanjutnya untuk half wave yang kedua yaitu beban R ditambah L induktor. Di mana yang pertama di chart terlebih dahulu adalah referensinya tau XL, di mana digunakan persamaan 2P dikali F dikali L. Dan hasil yang didapatnya itu 31,42 ohm. Hanya mencari nilai Z dengan rumus akar R pangkat 2 R kuadrat ditambah XL kuadrat dan didapatkan hasil 3.300,15. Selanjutnya untuk mencari VRMS seperti rumus yang tadi yaitu VM per 2
sama dengan 110 volt, P average sama dengan 70,028 volt, I RMS sama dengan 0,033 ampere, I average sama dengan 0,021 ampere, P average sama dengan 3,6 ampere, dan power factor atau faktor dayanya sama dengan 0,99 atau 1. Selanjutnya untuk perhitungan manual yang full wave, yang pertama dengan beban R. Sama dengan rumusnya itu VM sama dengan 220 volt. Selanjutnya untuk VRMS sama dengan VM per akar 2. Didapatkan 155,56 volt. Selanjutnya untuk V average sama dengan 2 dikali VM per Pi. Didapatkan hasil 140,12 volt. Selanjutnya untuk IRMS sama dengan VRMS per R sama dengan 0,0471 ampere. Selanjutnya untuk I average sama dengan V average per R. Dapatkan hasil 0,0424 ampere. Untuk P average sama dengan P efektif kuadrat per R sama dengan 7,3 watt. Dan yang terakhir PF atau faktor daya sama dengan P per P per S. S sama dengan VRMS kali RMS dan didapatkan nilai hasil 1. Dan untuk terakhir perhitungan manual full wave beban R ditambah beban L. Untuk XL-nya itu sama dengan tadi 2pi kali F dikali L dan didapatkan nilai 31,42 ohm. Selanjutnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat sama dengan 3.300,15. Selanjutnya untuk VRMS sama dengan VM per akar 2 sama dengan 155,56 volt. Untuk V average sama dengan 2 dikali VM per Pi dan didapatkan 140,12 volt. Untuk IRMS didapatkan nilai 0,0471 ampere, I average 0,0424 ampere, P average power factor didapatkan nilai 1. Baik, terakhir untuk kesimpulan, untuk poin pertama, untuk penyiaran setengah gelombang tanpa beban atau sumber satu fasa, di simulasi PSIM menunjukkan bahwa bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan akan terjadi pada setengah periode dengan tegangan yang dihasilkan adalah 0 pada periode yang lainnya. Selanjutnya untuk penyiaran setengah gelombang dengan beban berbeda, hasil simulasi PSIM menunjukkan gelombang setengah yang mirip dengan poin pertama dalam bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan akan terjadi pada setengah periode dengan tegangan yang dihasilkan adalah 0 pada periode yang lainnya. Tetapi terdapat perbedaan pada arus keluarannya karena beban yang ada di rangkaian itu berbeda. Selanjutnya untuk penyiaran gelombang penuh yang tanpa beban atau sumber satu fasa, simulasi PSM menghasilkan bentuk gelombang keluaran yang didapat pada setiap periodenya itu tidak ada gelombang yang bernilai 0. Selanjutnya untuk penyiaran gelombang penuh dengan beban berbeda, hasil simulasi PSM menunjukkan seperti poin ketiga gelombang keluaran yang didapat pada setiap periodenya tidak ada gelombang yang bernilai 0. Namun ada perbedaan nilai arus pada keluarannya karena adanya perubahan beban. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa nilai parameter dari perhitungan manual yang kami lakukan dengan hasil nilai yang kami dapatkan pada software Power Simulation itu hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh software telah sejalan atau ada kesesuaian dengan cara perhitungan manual dan memberikan hasil yang konsisten dan dengan memiliki akurasi yang tepat. Mungkin sekian saja dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.